segar dan sehat Yesus. Dan pada pagi hari ini kami semua akan bersama-sama beribadah sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati jalannya ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Jagai kami, lindungi kami Tuhan, berkatilah sehingga kami dapat mengerti firman yang Kau sampaikan melalui Bu Cici Tuhan. Kiranya Engkau buka mata hati dan pikiran kami Yesus. Jagai kami selalu Tuhan, jagai keluarga kami, jagai teman-teman kami Yesus. Jauhkanlah kami dari segala roh jahat Tuhan, ampunkan segala kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian lagi. Ku mendaki ke Bukit Sion. Adik-adik semua boleh berdiri, kita mau gerak ya, mau mendaki. Sama Tuhan Yesus. Tadi anak-anak sudah memuji memuliakan nama Tuhan, sudah berdoa, sudah bersukacita. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita siapkan Alkitab kita untuk anak-anak yang sudah besar, yang sudah bisa membaca. Disimak bersama-sama ya. Untuk adik-adikku, anak-anakku yang masih kecil, yang belum bisa membaca, minta tolong bantuan Mama, Papa boleh, Kakak boleh. Ya, mari kita baca firman Tuhan pagi ini diambil dari Keluaran 14 ayatnya 19 sampai 31. Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Bu Cici akan bacakan ya, anak-anak menyimak ya. Ayat 19. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekat yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras,
membuat laut itu menjadi tanah kering, lalu terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, dan meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian anak-anakku firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman pagi hari ini bercerita tentang Mesir. Musa memimpin orang orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah, yaitu tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu apa sih anak-anakku? Tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan oleh Allah. Tanah Kanaan itu tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madu. Maka dari itu Tuhan menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, yang memimpin Musa. Nah, orang Mesir itu yang memimpin Fir'aun. Fir'aun itu raja di Mesir. Fir'aun itu terkenal raja yang yang jahat, yang keras, yang penuh dengan kebencian, suka marah-marah, suka menindas. Raja Fir'aun ini tidak rela kalau orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Karena orang Israel ini di Mesir itu dijadikan budak, jadi bisa disuruh-suruh, jadi selalu ditekan. Nah, padahal orang Israel ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Nah, sekarang orang Israel ini akan keluar dari Mesir, tapi Raja Fir'aun tidak rela, tidak mengizinkan, tidak boleh. Wah, nanti kalau orang Israel ini keluar dari tanah Mesir, saya tidak ada yang saya suruh-suruh, tidak ada yang bisa bekerja untuk ladangnya orang-orang yang di Mesir. Begitu, akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, sekarang Bu Cici tanya, Musa itu artinya apa ya? Siapa yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Ingat nggak ceritanya Musa? Oh iya, Musa itu artinya yang diangkat dari air. Jadi
Jadi Raja Fir'aun dan Musa ini berlawanan. Kalau Musa itu orang yang menurut perintah Tuhan, menurut firman Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Dia disuruh Tuhan, ayo Musa, kamu memimpin orang Israel keluar dari tanah Mesir dengan segenap hati menurut perintah Allah. Nah, Raja Fir'aun ini raja yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan, penuh dengan selalu menekan, ya. Jadi dia akan menindas bangsa Israel. Tapi setelah Musa memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir, sudah berjalan, tapi apa? Orang Mesir tetap mengejar orang Israel ini. Orang Mesir ini orangnya, Fir'aun ini orangnya kaya, kudanya gagah-gagah, punya tentara, punya pasukan yang banyak, ya, punya punya perlengkapan senjata yang kuat, yang bagus. Tetapi mereka ini dipimpin oleh Raja Fir'aun dengan hati yang penuh kebencian, penuh kemarahan. Tetapi orang Mesir ini dipimpin oleh Musa yang menurut dengan perintah Tuhan. Akhirnya bangsa Israel sudah berjalan. Nah, bangsa Israel ini dipimpin Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Jadi kalau bangsa Israel ini berjalan di siang hari, kalau siang kan panas, Tuhan meliputi dengan awan, jadi tidak panas, ya, tidak panas. Jadi bangsa Israel masih tetap bisa berjalan terus. Nah, kalau malam Tuhan memberi tiang api, yaitu supaya tetap berjalan. Bangsa Israel ini tetap berjalan. Nah, tiang awan ini menutupi, jadi gelap. Nah, setelah gelap, orang Mesir kan tidak bisa mengejar orang Israel. Akhirnya orang Israel berjalan terus, akhirnya tiba di tepi laut, namanya Laut Teberau. Ya, di sini tadi diceritakan. Jadi baca sekali lagi ya. Akhirnya demikianlah tiang itu terdiri atas tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekat yang lain semalam-malaman itu. Jadi tiang awan itu yang menjadikan gelap, menjadikan orang Mesir kalau malam istirahat dulu, dia capek, dia istirahat dulu. Tapi orang Israel tetap berjalan. Akhirnya sampailah di tepi Laut Teberau. Setelah sampai di situ, di tepi sungai, Allah berfirman supaya Musa mengulurkan tangannya, supaya Laut Teberau itu akhirnya terbelah dan jadi kering. Di kanan kirinya jadi seperti tembok. Akhirnya bangsa Israel bisa menyeberang. Jadi malam itu bangsa Israel menyeberang bersama Musa, ditolong oleh Tuhan, ya. Karena orang Israel ini menurut setiap perintah-perintah Tuhan, dia selalu mematuhi perintah-perintah Tuhan. Akhirnya bangsa Israel dapat lewat Laut Teberau itu yang sudah membelah menjadi dua. Akhirnya mereka berjalan semalaman itu. Tetapi tentara Fir'aun ini tetap berjalan. Dia berjalan terseok-seok. Karena apa? Tuhan membuat tentara Fir'aun ini, Raja Fir'aun ini dan tentara-tentaranya dan semuanya yang dia bawa itu berjalannya jadi terseok-seok. Jadi tidak bisa mengejar bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel sampailah nyebrang. Setelah menyeberang, hari sudah mau pagi. Akhirnya bangsa Israel ini lebih cepat lagi.
ayo kita lebih cepat lagi, bangsa Mesir ini lebih cepat lagi. Akhirnya sampai pagi bangsa Israel sudah sampai ke seberang. Jalan ini tetap jalan, tadi kan sudah dibelah tapi masih terbelah. Dan orang-orang Mesir ini juga berjalan di situ. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, ulurkanlah tanganmu. Akhirnya Musa mengulurkan tangannya, laut Teberau akhirnya kembali lagi pulih. Jadi airnya berlimpah-limpah lagi, kembali lagi. Tidak bisa, tapi bangsa Israel sudah sampai di seberang laut. Nah, akhirnya bangsa Mesir ini tadi tenggelam semuanya. Ya, akhirnya bangsa Israel ini tenggelam semuanya di laut Teberau itu. Nah, apa yang bisa kita pelajari sekarang ini anak-anakku? Mari kita bersama-sama kita akan belajar di mana kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh tidak boleh was-was, karena kalau kita yakin Tuhan akan menyertai kita dan kita seturut dengan firman-Nya, kita menurut perintah-perintahnya, pasti Tuhan akan menyertai, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, anak-anak kan belajar di rumah, ya, belajar secara online. Ada yang belajarnya ditemani mamahnya, ada yang belajarnya sendiri, ya. Nah, anak-anak enggak usah khawatir. Yang penting anak-anak selalu berdoa, mohon kepada Tuhan supaya dipimpin, rajin membaca Alkitab. Kalau anak-anak belajarnya online kan lebih banyak main, ya, lebih banyak belajarnya kan sebentar, paling 1 jam, 2 jam, nanti lagi. Nah, anak-anak membaca firman Tuhan, belajar membaca firman Tuhan. Karena apa? Karena yakinlah dan percaya kalau kita dekat dengan Tuhan, kita selalu menurut perintahnya, kita selalu melakukan apa yang jadi perintah Tuhan, pasti Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu memberi kita berkat, akan melimpahkan berkat-berkatnya kepada kita semua. Nah, dari pelajaran ini kita harus, anak-anak semuanya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita harus menghilangkan, kita tidak boleh punya rasa benci, tidak boleh sering marah-marah, ya. Kita tidak boleh selalu menyepelekan teman. Kalau enggak, kita harus ada kasih, ya. Kita harus saling mengasihi kepada teman-teman. Nah, begitu juga Musa menurut firman-firman Tuhan, dia patuh perintah-perintah Tuhan. Akhirnya dia dipimpin sampai ke seberang laut Teberau tadi, ya. Karena apa? Musa nurut dengan perintah Tuhan. Nah, bangsa Firaun tadi dia tidak menurut firman Tuhan, karena dia sebelumnya sudah jengkel dulu. Aduh, kalau bangsa Israel keluar, siapa yang tak suruh-suruh? Siapa yang aku jadikan budak? Siapa yang aku jadikan, ya pokoknya ditindas, bangsa Israel ditindas, ya. Nah, akhirnya sebelumnya apa? Kebencian sudah ada di hati Firaun itu. Akhirnya Tuhan marah. Nah, Tuhan marah dengan apa? Tadi waktu menyeberang, Tuhan tidak memimpin orang Mesir, tapi yang dipimpin orang Israel. Dengan cara apa tadi? Waktu menyeberang, jalannya, kudanya terseok-seok, ya. Dengan keretanya ternyata di bangsa Mesir ada di depannya mereka ada tiang awan, tapi tiang awan itu menjadi gelap, menjadi malam. Akhirnya bangsa Mesir istirahat dulu, tapi bangsa Israel masih terus dipimpin oleh tiang api, dia berjalan terus, ya. Untuk itu anak-anakku, marilah kita belajar. Kita tidak boleh
membenci, kita tidak boleh sering marah-marah, ya. Pokoknya kalau dengan orang tua disuruh 1 kali, disuruh 2 kali, ayo, ya Bu, tapi tidak berangkat, boleh enggak begitu? Tidak boleh, kita harus menurut orang tua, ya. Jadi anak-anakku sekalian, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan pagi ini. Semoga dapat menjadikan kita menjadi hidup yang lebih baik lagi, lebih sayang kepada Tuhan, kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Bu Cici ini ada ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Keluaran 14 ayatnya 31 yang B. Cici akan bacakan ya. Maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ya. Jadi nanti anak-anak minta tolong kepada mama boleh, papa boleh, kakak boleh untuk divideokan. Anak-anak hafalkan dulu, ya, dihafalkan, nanti terus minta divideokan, terus dikirimnya kemana? Boleh ke guru sekolah minggunya, boleh ke blognya, ya, kan pasti ada blog-blognya itu, ada blog 1, blog 2, blog 3, blog 4, blog 5, ya. Nah, nanti Bu Cici tunggu sampai hari Senin, sampai Senin malam ya. Nanti 5 yang sudah kirim ada sesuatu deh, ya. Tapi anak-anak harus hafal, oke? Dihafalkan dulu, terus di video, oke? Ya, oke. Demikian firman Tuhan pagi ini. Marilah anak-anakku sekalian, sekarang di masa pandemi ini kita harus di rumah, kita jaga kebersihan, kita tidak usah pergi kemana-mana dulu karena COVID-19 masih banyak di sekitar kita, ya. Kita belajar di rumah, boleh bermain di rumah, bisa belajar di rumah, kita bisa baca-baca Alkitab di rumah, ya. Mari kita berdoa sebelum kita tutup sekolah minggu hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allahku. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kami untuk selalu taat akan firman-Mu, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai kami selalu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarpun di masa pandemi ini Tuhan, kami yakin percaya Tuhan akan menyertai kami, akan membimbing anak-anak kami dan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Bapa Surgawi, kami juga akan menaikkan doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini berdoa untuk orang tua kami, untuk mama papa kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati orang tua kami, Engkau berkati pekerjaan usahanya supaya dapat berjalan lancar dan dapat menjadikan berkat bagi anak-anak-Mu semuanya. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, dan selalu berharap hanya kepada-Mu. Ya Yesus, ya Allahku, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Mari Tuhan, Engkau tolong, Engkau berkati, Engkau berkati obat-obatan, makanan, minuman yang diminumnya. Kiranya Engkau selalu menyertainya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah minggu yang sampai saat ini masih berjalan dengan online. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap Bapak Ibu guru yang bertugas setiap minggunya. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap gereja kami dengan rencana dan program yang ada.
Berkati pula bangsa dan negara kami Bapa di masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan supaya dapat menyelesaikan pandemi ini, sehingga kami dapat berkumpul, bersekolah minggu, bertatap muka di gereja kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampunilah kami jika kami dalam mendengarkan, menyampaikan firman-Mu terselip dosa. Kami mohon ampun. Doa dan permohonan kami ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Anak-Mu yang tunggal. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik bisa mempersiapkan persembahan, dimasukkan dalam amplop dari rumah dan nanti diberikan kepada orang tua pada saat nanti pada ibadah hari Minggu bisa dititipkan ke orang tua. Kita akan memberikan persembahan kita dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Berkat yang Kau berikan
didoakan melalui orang tua kami Tuhan. Biar Tuhan sucikan, biar Tuhan kuduskan, biar untuk kemuliaan nama-Mu. Bentar lagi Tuhan, kami akan menutup ibadah sekolah minggu ini dan kami akan memulai aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan pimpin, kiranya Tuhan sertai biarlah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan kembali dengan pujian Pemenang-Pemenang. Dadah, selamat minggu semua, Tuhan Yesus memberkati.